Ya, kita lihat ini adalah format Excel untuk impor data bukti pemotongan. Ini kita lihat ada jumlah bukti potong yang akan kita entry, jenisnya pasal 23 dan 26. Kemudian di bagian bawah ada sheet 4 yang sebelah kiri yang tidak berwarna itu nanti kita isi, sedangkan 3 sheet sebelah kanan yang berwarna hijau itu tidak perlu kita apa-apakan, hanya sebagai referensi kode saja, dari kode bukti potong, kode negara maupun kode dokumen. Oke, kita isi 4 sheet yang kiri ya, dimulai dari sheet 23. Di dalam sheet 23 berisi daftar pemotongan atau daftar bukti potong untuk PPh 23. Ada header row-nya, silahkan dilihat di header row. Ada masa, tahun, tanggal pemotongan, NPWP iya atau tidak, NPWP-nya berapa, kemudian ada NIK-nya berapa kalau memang tadi tidak ada NPWP, kemudian ada nomor telepon, kode objek pajak, kemudian ada tanda tangan pengurus untuk di bukti potongnya, kemudian ada jumlah penghasilan bruto di situ terlihat, dan sebelah kanannya lagi fasilitas, ada iya atau tidak. Kalau iya, nomor dokumen terkait fasilitas tersebut silakan diisikan. Intinya saat ini sudah tersedia tampilan 6 row data. 6 row data ini berarti 6 bukti potong. Tadi di dalam sheet rekap sudah tertulis juga ada 6 ya. Jadi di sheet 23 ada 6 row data. Kita lihat dulu sekarang kode objek pajaknya. Kode objek pajak dari sheet referensi kode bukti potong. Jadi kode-kode itu kita cek dulu. Ini ada daftar kode objek pajaknya, terus nama objek pajaknya apa. Jadi nanti kita pilih dari situ, kita masukkan ke dalam sheet 23 kode objek pajak sesuai transaksi yang dipotong. Nah, dari 6 row data ini akan muncul, harus ditulis angka 6 pada sheet rekap. Nah, biar cocok 6 row, 6 data. Kemudian masuk ke sheet PPh pasal 26. Di sana tersedia 5 data. Kemudian kita lihat header row-nya dulu, dari mulai masa, tahun, tanggal, kemudian ada identitas wajib pajak di luar negeri, kemudian ada tanggal lahir, alamat, nomor paspor, kitas, kode negara, kode objek pajak, dan juga penandatangan bukti potong, jumlah penghasilan bruto, kemudian perkiraan penghasilan neto, dan juga fasilitas-fasilitas terkait dengan pemotongan PPh pasal 26. Nah, saat ini berarti kalau ada fasilitas dituliskan spesifik merujuk ke yang mana, nomornya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat bahwa saat ini tersedia 5 data bukti pemotongan 26 ya, berarti 5 bukti potong yang mau kita entry ya. 5 itu sesuai dengan sheet rekap harus kita isi angka 5, kita ketik manual. Kemudian kita lihat di dalam sheet 26 juga ada kode negara tadi. Nah, kode negara ini kita lihat, kita ambil dari sheet referensi kode negara. Di sana tersedia, kita cocokkan, kita ambil. Kemudian di sheet itu juga tersedia terkait kode objek pajak PPh pasal 26. Nah, kode objek pajak silakan lihat di referensi daftar kode pemotongan untuk yang objek pajak PPh pasal 26. Bisa kita lihat dengan di bagian depan digitnya angka 27. Nah, nanti disalin ke sheet 26. Nah, kira-kira akan seperti itu. Ini ada 5 data untuk PPh 26 dan 6 data PPh 23. Kemudian masuk ke sheet dasar pemotongan. Nah, di sini ada mulai dari nomor, jenis pajak, jenis dokumen, nomor dokumen, dan juga tanggal dokumen. Ada juga angka 1, 2 di bagian bawah. Angka 1 ini menunjukkan row pertama dari sheet PPh 23. Row kedua dari sheet PPh 23. Row kedua ada 2, artinya ada 2 dokumen yang terkait dengan row kedua PPh 23. Kalau yang misalnya 4-nya ada 3 kali, berarti 4 dokumen ini dalam 1 bukti potong di row keempat PPh 23. Kemudian ada jenis dokumen. Nah, jenis dokumen kita lihat dari referensi jenis dokumennya. Kita tulis angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ada di jenis dokumen, dicocokkan ke referensi jenis dokumen. Itu semua nanti baru kita save as menjadi Excel.
sesuai dengan nama NPWP. Ya, kita akan lihat hasil data Excel yang sudah kita siapkan. Kita akan impor, ada di menu impor Excel di dalam bukti pemotongan. Silakan pilih file yang tadi sudah kita siapkan, lalu kemudian klik simpan dan proses akan berlanjut. Harap diperhatikan bahwa penamaan file yang akan diimpor harus sesuai dengan digit NPWP perusahaan yang kita buatkan bukti potongnya. Nah, kita lihat setelah klik simpan, kita lihat refresh, dan di sana ada beberapa tahapan step yang kita bisa lihat dari mulai tadi proses validasi, kemudian saat ini sudah sampai proses load, kemudian proses membuat bukti pemotongan, dan kemudian kita akan lanjut lagi, pastikan koneksi internetnya juga bagus. Nah, sudah selesai, validasi selesai, dan bukti potong berhasil di generate. Dari ini berarti sudah tidak ada gagal. Kalau ada gagal bisa dilihat di error validasi. Hasilnya bisa kita pantau di daftar bukti potong PPH 23 kalau memang sudah berhasil terimpor. Nah, di sana bagian paling atas ya, ini yang tadi barusan kita entry-kan. Kemudian di bagian kanan ada status belum posting SPT terhadap bukti potong ini. Ya, berikutnya kita entry PPH pasal 26 secara manual. Untuk pemotongannya di menu input BP26, tampilan seperti PPH 23 tadi. Pilihan dimulai dari mengisi untuk tahun pajaknya dan juga untuk masa pajaknya. Kemudian di bawahnya kita mengisikan tax ID number. Pengisian tax ID number ini secara manual ya. Berbeda dengan tadi yang di PPH 23, isi digit NPWP, nama identitasnya akan keluar. Kalau yang ini harus diisi secara manual semua. Kemudian di sana juga nanti akan ada alamat, kemudian negara, kemudian juga ada tambahan nomor paspor, nomor kitab atau kitas. Silakan bisa diisi ketika individual. Kemudian di bagian bawahnya kita akan siap untuk masuk ke dokumen referensi. Silakan klik tambah. Nah, dokumen referensi ini sama seperti yang tadi kita temui di PPH pasal 23. Intinya dokumen-dokumen sebagai dasar pemotongannya dilakukan. Bisa kita pilih misalnya invoice, kemudian kita tuliskan nomor dokumennya, kemudian kita tuliskan tanggal dokumennya, klik simpan. Di bawahnya kita akan terlihat ada tanpa fasilitas atau juga PPH 26 dengan tarif P3B ataupun dengan yang DTP. Kalau kita memilih yang PPH 26 dengan tarif P3B, yang pilihan kedua, silakan tuliskan tanda terima SKD yang sudah kita upload melalui menu ISKD. Tanda terima ini dituliskan di kotak yang tersedia di sana dan pastikan penulisannya dilakukan secara benar. Dari sana kemudian kita lanjutkan pengisian pajak penghasilan yang dipotong. Pilih kode objek pajaknya. Setelah memilih kode, pilih atau tambahkan jumlah penghasilan bruto. Kalau PPH 26 ada beberapa jenis penghasilan dengan penghasilan neto. Kemudian karena tadi ini memilih dengan P3B, bisa saja tarifnya menjadi 0 sehingga PPH dipotong 0. Kemudian terakhir adalah menuliskan identitas pemotong pajak atau penandatangan bukti potong ya, sesuai dengan pilihan yang sudah tersedia. Nah, dari sini kita coba cek kembali di bagian tadi dokumen referensi. Ada pengisian nomor tanda terima dari submit SKD di menu ISKD. Andaikan penulisan tanda terima ini ternyata keliru, typo, dan sejenisnya, maka akan muncul SKD tidak ditemukan. Atau ini berarti harus kita urus lebih awal sebelum pemotongan di entry atau bukti potong dibuat. Nah, nanti untuk ISKD kita bahas di kesempatan yang terpisah. Kemudian dari bukti potong 26 kita klik simpan. Oke. Kemudian kita lihat hasil dari entry-nya di daftar bukti potong PPH 26. Di sana akan terlihat yang sudah kita entry ya. Bisa kita klik lihat. Dan inilah wujud dari bukti potong PPH 26